Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Ikrimah di channel Abi Rebek. Bincang-bincang lagi di season yang berikutnya. Ini kemarin tadi nggak ada beli, sekarang ada beli nih baru datang nih. Biasa beli yang selalu hadir Kang Hari, Kang Hari. Ngobrol apa kita? Tadi pas saya di kantor tuh diajak makan sama temen kan, kayak bilang saya udah makan lah, ngopi aja lah. Begitu ada pas diajak makan di warung makan tersebut ada cewek cantik. Menurut saya cantik ini tadi siang. Cewek ini. Iya. Saya bilang, "Bang, cewek tuh godain, ente kan masih bujangan gitu kan. Ente aja bang, kita nggak pede bang, nih ubannya udah banyak banget. Semir lah gitu. Ente aja lah," saya bilang gitu kan. Akhirnya pas digodain gitu, cewek juga ketawa-tawa, malu, mungkin dia mau tapi malu apa gimana lah. Apalagi nunggu digodain kan. Iya. Biasa kan perempuan begitu kadang-kadang. Seperti ini ya, seperti putri malu ya. Pernah lihat orang putri malu kan? Digodain malu-malu. Iya, digodain malu-malu. Terus akhirnya Ya, jalan. kagak hilang begitu aja udah, karena mungkin malu kali bagaimana. Ya bukan malu sebetulnya, entenya kurang agresif. Bahaya. Malu tapi mau ujung-ujung menghilang ya. Entenya kurang agresif. Tapi kan ya kalau itu kan cuma sekedar iseng pari ya, bukan buat serius. Iya benar. Kan tadi kan ngasih buat temen, ya kan? Karena bujangan lah deh. Iya. Justru bahaya itu. Kita nyuruh teman malah kita yang kecantol, biasanya kayak gitu biasanya. Iya. Pokoknya jangan nyuruh-nyuruh orang, biasanya dia sendiri yang kena ntarnya. Penyakit dah. Ini sekalian ngomong ibu-ibu ya. Melihat Kong Deddy tadi megang belarak gitu, ingat kayak dulu ya Kong ya. Kalau kira mau masak di dapur pakai belarak Kong ya. Iya. Iya, aduh. Kepengen itu benar-benar memasak kayak dulu. Bener Pak Ustadz? Karena apa? Itu benar-benar serba sehat ya nggak? Apa belarak? Itu namanya belarak itu. Dekat bekas ini, nih, kelapa. Ini namanya belarak. Ini dulu kalau orang di kampung nih masak pakai gini deh tuh. Buat mancing api lah gitu. Mancing api ini. Nah. Orang dulu masak pakai gini karena apa? Masak goreng ikan, benar-benar Wangi ya. Dari jauh tuh sudah nafsu makannya tinggi nggak? Iya. Karena apa? Serba alami, minyak alami, bikin sendiri, apinya alami, langsung secara ini di pawon namanya ya. Di dapur dulu namanya pawon ya. Kalau setiap pagi tuh ya ibu-ibu, nenek-nenek itu kan langsung deh, kalau subuh tuh dia langsung ke dapur, langsung siap-siap dah. Pertama pasti diambil berak itu. Karena itu pemancing api pertama. Setelah itu baru kayu bakar gitu. Urutannya ya Kang ya. Pemantik itu. Iya. Pemantik. Urutannya dari awal gitu ya. Kalau belum nyala-nyala ada namanya ini semprong gitu. Kalau di kampung saya di Bali semprong, kalau di semprong. Itu. Kalau semprong itu kalau malam-malam laki pakai rok pendek itu semprong namanya. Beli, saya mau tanya beli. Di Bali saya belum tahu nih beli. Kan kalau tahu di Bali ada komunitas Islam nggak sih beli? Oh, komunitas Islam ada? Ada ya di Bali? Ada. Di Bali itu maaf nih ya ngomong. Marganya bukan? Enggak. Kalau komunitas ditanya, orang Muslim pertama di Bali itu dari Bugis dia. Dari Bugis dia. Karena waktu perang Sultan Hasanuddin itu kan, perang lawan Belanda itu kan, karena sempat pasukannya sempat dipukul mundur sama Belanda, jadinya pada berlarian ke laut pakai perahu ya nggak? Ada yang terdampar di Lombok, ada yang di Bali ya. Di Bali kebetulan di daerah saya dulu namanya Kerajaan Jembrane, itu Kerajaan Jembrane nggak punya angkatan laut, nggak punya dia. Kebetulan angkatan orang-orang Bugis yang terdampar di daerah Jembrane itu, dia kebetulan bisa membuat kapal dan bisa memperkuat angkatan laut, makanya dikasihlah di sana tanah perdikan lah. Tanah apa namanya? Tanah perdikan. Oh, perdikan. Tanah perdikan tuh artinya tanah yang nggak kena pajak.
Oh. Dikasih cuma-cuma sama kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Jembrana. Kerajaan Jembrana. Buat orang-orang Buat orang-orang Muslim Bugis. Bugis. Jadi Oh. pertama kali saya catat dulu nih, Hmm. pertama kali orang Islam di Bali itu yaitu dari Bugis. Dari Bugis. Oh, pasukannya Pasukan Sultan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin. Oh. Karena waktu itu perang, Hmm. kucar kacir gitu lari ke Bugis. Itu khusus di daerah saya ya, Iya, di iya, Kerajaan Jembrana. Mhm. Tapi di Bali, maksudnya di Bali Timur ada juga lebih dulu itu. Lebih dulu dari Jawa itu namanya di sana Desa Gelgel namanya nggak? Desa Gelgel itu Muslim juga. Mhm. Itu Muslim tertua di Bali itu. Mhm. Desa Gelgel, Jembrana itu daerah sekarang namanya Loloan kalau di Jembrana. Jadi yang pertama yang mana nih? Yang tadi dari Jawa apa yang dari Bugis? Yang pertama Islam pertama kali masuk ke Bali deh. Islam pertama masuk ke Bali kalau di daerah saya yang pertama, tapi kalau di Bali pertama di Gelgel yang Bali Timur. Oh, yang pertama di Bali itu Gelgel. Gelgel di Bali Timur. Oh, Daerah terus Gelgel. kalau daerah Beli, Dari daerah dia kan kerajaan masing-masing di Bali ya. Kerajaan saya, daerah saya pertama di Bali di Loloan tuh Jembrana itu. Jembrana. Orang Bugis gitu yang Terus tadi apa nih dikasih tanah apa nih? tanah pendidikan. Hmm. Tanah pendidikan kalau Tanah adat ya. ya tanah adat lah dikasihin kepada seseorang untuk menetap di sana gitu. Itu nggak kena pajak gitu ya. Nggak kena pajak tanah pendidikan itu. Nah, terus sekarang perkembangannya gimana, Beli? Sekarang pesat perkembangannya. Dulu dari 1 RT sekarang sampai 80% lah di desa itu. Di desa itu ya. Di desa Tapi Lolo. damai ya Beli sama ini ya. Damai, nggak apa. Iya kan istilahnya kan Ada konflik. mayoritas di sana kan orang Hindu Iya. gitu kan, orang Islam misalnya sedikit dan bukan orang asli Bali lagi Bukan asli Bali. pendatang. Tapi damai sampai hari ini ya. Damai hari Itu ini. tahun berapa mulai itu kira-kira Daudnya Hasanuddin tahun berapa ya? 1000 Kalau berapa di ya? Gelgel sekitar tahun 1600-an. Belum ratusan ya. Kalau Hasanuddin ya sekitar 1800-an itu. Oh, sekitar Pas perang Hasanuddin 1800-an. Sampai hari ini ya. Sampai Berarti hari ini. kalau sekarang tahun 2000 sekian ya 200 tahun lah ya. 200 tahun. Tapi sekarang berkembang beranak pinak. Udah beranak pinak. Ada yang nikah sama orang Bali ceweknya masuk Muslim itu banyak kan. Banyak gitu ya. Ya namanya dia prajurit pasti nggak ada ceweknya zaman itu. Iya, iya. Iya. Ngambil istri dari orang Bali masuk Muslim gitu. Ya, gitu. Contohnya kayak inilah mantunya Sule lah ya. Ya. Nah. Rata-rata namanya dari sono nggak bawa istri. Oh gitu Dari ya. istrinya di Bali, istrinya masuk Muslim. Terus berkembang sekarang pesat biasa aja Beli ya. Normal, Normal biasa aja, gitu ya. iya. Jadi masing-masing aja gitu ya. Masing-masing. Ada lagi yang dibikinin musola itu sama penduduk sono karena Oh, gitu ya? Karena saling ya namanya dia pendatang kan kadang-kadang beribadah jauh gitu ya. Bikinin musola. Nah ini pemirsa nih, sahabat Abi Rebek nih salah satu contoh nih bahwa kisah dari orang Bali nih, ya buktinya orang-orang Muslim di sana bisa hidup bareng dengan Toleransi orang-orang beragama ya. Hindu, ya orang-orang Bali di sana yang pendatang Muslim bisa hidup bersama-sama bareng-bareng, ya kan, bekerja sama dengan baik sampai hari ini sekitar 200 tahunan ya. Ya, 200 Apalagi yang pertama tadi itu ya, yang dari Jawa itu dari 1600 sampai udah 400 tahun. Ya. Buktinya sampai hari ini nggak ada konflik, nggak ada apa sih, lancar-lancar aja, alhamdulillah ya. Tapi jumlahnya beda karena yang di Gelgel dulu cuma sekitar 6 orang gitu. 6 orang. Jadinya sekarang ya lebih sedikit lah. Banyak kan di negara itu di Loloan Di itu. tempat beli ya. Karena itu berapa kapal dulu ya, Mak? Berapa kapal perang dari Sulawesi Selatan sekarang kan daerah Bugis itu. Sekitar kalau nggak salah berita leluhur sekitar 3 kapal ya, 3 kapal perang penuh ya, berarti kira-kira 300-400an orang. Berarti sekarang di sono keturunannya udah Indo Bali deh ya. Iya, Indo Bali udah. Indo Bali ya. Orang dari Sulawesi ya. Bugis kawin sama orang Bali, anaknya jadi antara Bugis sama Bali deh. Sekarang bahasanya bahasa Bali banyak kan. Oh gitu bahasa Iya. Bali, bukan bahasa Bugis ya. Ada bahasa Bugis masih kalau dia omong sama sesamanya ya bahasa Bugis. Kalau Bugis Melayu tuh. Melayu, bahasa Melayu dipakai. Melayu. Melayu dipakai. Tapi lebih dominan ke kayak Malaysia gitu bahasanya gitu Ya ya. mirip-mirip kayak Malaysia lah, Oh, mirip kayak gitu. Malaysia bahasanya. Gitu. Kalau Nah, di- sekarang nanya Beli, kan kalau di sini misalnya kan di Kampung Bali Matraman gitu kan, Kampung Bali apa di sono kampung Islamnya apa namanya? Tetap nggak berubah namanya. Dia tuh sesuai sejarah lah. Kalau di kebetulan karena di negara ini tanah kosong, makanya dibilang di sono Loloan, yang artinya kamu netep di sini aja gitu. Sebenarnya artinya Loloan itu ya. Kayak Manado ada Beli. Waktu Kiai Maja itu yang pasuk temennya siapa? Katanya sih temennya atau gurunya Pangeran Diponegoro lah, Kiai Mojo itu kan pada saat diungsikan sama Belanda kan ke Manado kan, ke Tondano kan.
Nah, makanya di sana ketika udah sekarang berkembang, waktu saya ke Manado itu, saya ke lokasi itu, di situ disebutnya ada suku baru sebutnya, jadi suku Jaton lah gitu. Jawa Tondano. Kenapa? Ya orang Jawa yang nikah sama orang Manado di sana, orang Tondano, jadi anaknya sekarang jadi Jaton. Enggak kayak gitu di Bali enggak ya? Enggak. Oh, jadi tetap ya. Tetap Anaknya tetap jadi orang apa ya? Orang Bugis Bali lah gitu. Bugis Bali tetap bahasa Bali, tapi di dalam rumahnya tetap bahasa Bugis gitu. Gitu. Bapaknya orang Bugis, Nah, ibunya orang Bali. Tapi Iya. sekarang udah berbaur lagi udah. berbaur. Karena Generasi pertama keduanya udah nggak ada ya. apalagi udah ada namanya Made City, Ketut Muhammad udah masih ada namanya. Oh, gitu? Udah ada. Orang sama macam sebutin namanya. Ketut Muhammad, Ketut Muhammad, Made City, Made yang City. ada Wayan Abdullah. Wayan Abdullah. Oh gitu ya. Iya, Tetap Balinya ada, Ketut, Made, Wayan, terus Abdullah, Iya. Siti, Muhammad. sudah mulai berbaur karena sudah terlalu lama dan memang benar-benar perpaduan itu dibudayakan supaya kita nggak kayak beda gitu, tapi beda dalam keyakinan, tapi secara secara daerah satu ya nggak. Iya, betul. Mewakili Bali gitu ya. Secara agama memang beda. Nah, itu beli yang perlu dijaga itu dari 400 tahun ya yang lalu sampai hari ini tetap masih hidup bersama, itu yang penting Iya, gitu. itu. Gitu kan? Memang adat di Bali itu mengatur bagaimana kita sayang kepada pendatang gitu ya. Dan jangan sampai memaksa-maksa keyakinan kepada pendatang gitu ya. Biarin menghormati keyakinan sendiri-sendiri, memang itu ditanamkan di adat. Memang Gitu. nggak ada orang maksa-maksa di sana gitu. Ya, maksudnya jangan sampai juga sampai perang kan yang pernah terjadi di negeri kita kan tuh daerah mana tuh. Ya, Tapi perang ada kan. nggak, Bi, yang kayak orang luar barat itu beli tanah di Bali atau gimana gitu? Oh, kalau untuk Nggak boleh atau gimana? Kalau untuk orang barat untuk sementara masih mengontrak dia. Nggak boleh Kalau nempatin memang dia tanah situ? kalau memang dia beli pasti atas nama orang Bali. Ada yang memang agak melanggar sedikit. Nakal gitu ya. Kalau beli sih nggak bisa dia ngatas namain orang Bali. Kalau di sana ketat beli tanah nggak bisa. Tetap ya, misalnya saya punya uang juga saya beli, tetap harus nama beli ya. Sama orang sana asli ya? Orang sana asli Iya, ya. betul. Terkecuali kayak dari pendatang memang dikasih sama kerajaan beda. Itu lain ya. Beda ada pernikahan. Kalau itu berarti kalau kasih sama kerajaan berarti udah nama dia gitu. Udah nama dia, udah haknya dia itu. Hak semuanya haknya dia. Saya khawatir kalau dibeli sama orang barat kan dia Enggak. lama-lama ngembet. Nah, itu dia yang saya Untuk khawatirkan itu. sementara ada yang melanggar tapi sedikit, namanya manusia ya nggak? Betul. Tapi kebanyakan sih taat karena apa? Iya, Adat harus ngontrak itu. Minimal misalnya dikontrak 20 tahun dia kabur ya orang Balinya yang punya hotel gitu. Iya. Kayak artis-artis itu kayak Tamara Blazinski kan dia udah tinggal di sana, udah tetap di sana. Apa dia lakinya orang sana atau gimana? Apa punya tanah? Kalau dia itu pasti ngatasnamain orang, kadang beli. Tapi kalau perumahan enggak. Kalau beli rumah kayak gitu enggak boleh. Orang Indonesia boleh. Oh, kayak Tamara orang Indonesia tuh ya? Boleh. Oh iya. Iya. Kalau orang Indonesia boleh, kalau orang Barat nggak boleh. Ya contoh misalnya di sana kan ada perumahan, misalnya kayak perumahan Puri kayak kita nih. Misalnya saya beli di sana boleh gitu ya, nama kita gitu ya. Tapi yang bukan orang Barat ya. Oh, bukan orang asing lah. Jangan Warga negara Indonesia intinya Ya, lah. WNI lah gitu ya. Tapi kalau beli kebun Nggak bisa. nggak bisa, pasti atas nama orang Bali. Oh, Misalnya beli lahan buat bangun hotel nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Berarti sama kayak di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu kan Cina nggak boleh tuh situ tuh. Iya. Iya nggak apa-apa itu. Iya Iya. nggak apa-apa. Iya. Itu kan orang barat ya. Kalau di Jogja tuh nggak boleh. Nggak boleh. Orang-orang luar nggak boleh. Pokoknya orang asli aja pokoknya orang. Asli. Iya. Jadi Yang memang sih diatur sama adat. Kalau bisa dari dulu udah habis kali lahan di Bali. Iyalah. nah, itu Dibebasin. dia, betul. Kalau habis karena Ya buktinya saya juga hotel di sana kan nggak boleh tinggi-tinggi beli. iya. Ya Bali kan destinasi dunia ya. Siapa yang nggak kenal Bali dunia ini orang ke sana. Tapi lihat coba hotelnya bangunannya kalah kan sama Jakarta. Kenapa? Memang bukannya nggak bisa, tapi memang nggak boleh ya diatur ya. Harus diatur ya. Kalau bisa dari dulu udah ada loh Iya. kalau bangunan tertinggi di dunia, karena nggak bisa. Nggak boleh ya. Yang lebih pohon kelapa kan Iya. di sana yang Mentok. bangunnya. Mentok ke pohon kelapa lah paling tinggi. Ya mungkin 4-5 lantai gitu kali ya. Empat lantai lah paling tinggi. 4 lantai paling tinggi. Itu sampai hari ini masih berlaku ya, Bro? Masih berlaku hari ini sampai. Tapi masalah jual beli tanah di kita di Jakarta dan Tangerang itu laut aja udah dibeli sekarang. Kacau itu. Iya. Itu patok masa nanam bambu di tengah laut emang bisa jadi itu berapa itu kilometer 3
30 kilometer, Iya, nanam ribuan bambu. hektar. Tapi kalau itu Itu pengusaha biasa sih nggak mungkin berani. Oh. Pasti ada hal-hal Iya. hal-hal yang tertentu di itu belakangnya. ada yang punya. Saya pikir orang nanam bambu di situ. Orang Kok bikin kebun bambu di nggak ada mau laut gitu. mau terumbu karang kali. Iya. Nggak bener ngkong nih, bener. Dia pikir dia mau nanam pohon bambu, Iya. tapi nggak numbu-numbu gitu. Begitu aja ya, tiba udah deh diuruk aja dah lautnya deh. Kan nanam pohon bambu rencananya 30 km ribuan hektar. Wah, nggak numbu-numbu. Dia kita uruk aja deh biar jadi rumah. Begitu ya, ada HGB nih. Air ada HGB-nya ya. Ya Allah, negeri kita ini gimana? Kalau di laut kan biasanya nanamnya itu. Ya bakau, Allah, gitu. ya Rabbi, Masya Allah. Udah orang pertaniannya enggak ini ya dari departemen itu enggak ngasih tahu kalau nanam bambu itu nggak bisa di laut gitu kan. Iya. Itu untung viral ya. Kalau nggak viral tetap aja begitu kali ya. Tapi bener yang kau bilang tuh. Mestinya ya, dia nggak tahu kalau nanam bambu tuh nggak bisa di laut. Iya. Bisa, ya. Sebenarnya bisa mah gimana pemimpinnya, Be? Dari dulu sebenarnya tahu juga. Yang nanam tuh nggak tahu kalau Iya. nanam bambu tuh nggak bisa di laut. Iya. Mesti nanam bambu tuh di mana? Ya di tanah. Iya, Iya, di tanah di laut nggak bisa numbuh. Makanya dia pinter, tanam nggak numbuh. Udah deh kita uruk aja deh, biar jadi rumah begitu tujuannya. Keburu ketahuan. Paling numbuhnya tiram, kerang hijau. Nah. Timbunnya. Yang jadi parah sekarang nih, ketika udah ketahuan ngapain? Semuanya lepas tangan. Nggak ada yang ngaku. Bayangin tuh, segitu panjang 30 kilometer ya, nggak ada yang ngaku. Kata bukan saya. Ya, berarti siapa yang nanam? Jurik, itu jin ini. Hebat dong. Iblis itu. Hebat dong Iya. Juri bisa nanam Iblis bambu Tuh, ya. kalau jin kata bisa ngegetok tuh, saya yakin tuh yang ngomong Galak itu ya. udah getok sama si Enak jin. aja lu, Oh, gua enak aja, nggak gua ikut-ikutan. Wah, ikut-ikutan. Dia kan bukan iblis dalam arti sebenarnya. Iya. Kan bener kenapa Ustaz? Kalau dia tahu, kalau dia bisa ngetok, udah habis digetok kita. Sayangnya dia nggak bisa ngetok ya nggak? Beli ngaku-ngaku bukan saya digetok padahal dia. Bukan gitu, maksud saya gini. Fisiknya manusia, tapi otaknya iblis gitu kan, itu maksudnya gitu loh. Nggak usah dia- Bukan iblis beneran. Fisiknya sih benar-benar manusia. Iya. Cuman tabiatnya sama kelakuannya iblis ya. Tapi emang kesian tuh. Seharusnya nggak boleh begitulah namanya laut gitu. Iya. Apa ngerusaknya apa? Terumbu karang. Itu Iya. hasil daripada makan nelayan-nelayan tuh udah nggak bisa dapat ituan lagi. Iya. Bagaimana ikan kabur lah. Kabur Kabur. lah. Mana Iya. udah dipatok, udah digarisin. Kalau dari rusak digebrak-gebrak gitu ikan kabur sendiri dah ikan. Kesian. Enggak, masalahnya kan nelayan juga nggak bisa lewat ke pesisir itu, karena kan udah ditutup sama itu, sama pohon bambu. Ntar apalagi kalau sampai rindang pohon bambunya. Harusnya dia nanamnya bambunya bukan bambu gitu sebetulnya. Dia. Apaan tuh? Bambu yang betung yang gede-gede itu, nah itu baru cakep itu. Memang kadang-kadang lucu ya. Lucu kita ya. Beneran lucu. Lucu. Makanya kata beli di sana orang nggak bisa beli lahan seenaknya aja. Di sini air aja ditanemin mau dibeli ya. Itu memang sih maaf ya. Resiko kita menghilangkan adat tuh memang begitu resikonya. Indonesia perlu kuat dari dulu karena adatnya. Kalau di sini bukan menghilangkan adat. Kalau yang ini yang terjadi ini mencari adat. Adatnya jelek benar mencari adat, bikin Benar. adat Iya, sendiri dia. iya, iya, Bikin iya, tabiatnya adat. yang Iya. jelek gitu, kayak Adat-adat yang jelek ya. gitu. Iya, semau gue yang Iya. penting gak punya duit gitu. Iya benar. Itu dia. Begitu ketahuan bilang pada nggak punya duit, bukan gue yang beli ya. Ya udah harusnya udah nggak ada yang punya sertifikatnya kita ambilin aja tuh. Kalau- Kalau udah jadi sertifikat. Kalau dihitungnya nggak beli bambu 30 kilo itu berapa harga bambu? Nah, itu itu. aja dulu hitung. Iya. Yang paling kecil dulu, nggak usah kawatnya, nggak usah apa Nah. sertifikat. Beli Beli bambunya. bambu aja dulu ya. Iya. Terus Ntar, perangkat yang lain. Ntar saya hitung dulu berapa kilo, itu berapa meter. Masangnya itu ya. Iya. Beli bambu dulu, masangnya dulu. Yang jelas udah pasti miliaran. Pastilah. Tapi nggak ada yang ngaku. Biaya gede itu. Daripada dibeginiin, diborgol. Tapi nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Sedih banget negeri kita deh. Kan itu dia, Bi. Kenapa dia nggak ngaku? Nggak ketahuan karena iblis ngilang dia. Di Indonesia kan gitu biasa. Iblis. Kalau yang jelek-jelek udah Juri gini kan nggak ada yang nggak ngaku. ketahuan kalau juri. Kalau yang bagus-bagusnya baru diaku. Udah nggak? iya betul. Oke ya, Ya, kita ngobrol malam ini. ya. Abi kita udah lapar nih. Kita pengen makan sesuatu, pengen makan apa? Mie instan. Oke ya.
Jumpa lagi nih sama Beli Agus, Kong Deddy, sama Kang Ari. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Oke, selamat malam. Terima kasih yang subscribe, yang komen, yang like. Saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kemudahan segala urusannya di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.